Iya, selamat malam teman-teman. Selamat berjumpa di IG Live Online bareng Alkitab. Hari ini out dan pemulihan. Dan tema yang kedua, topik yang kedua sekarang ini adalah pengharapan bagi yang letih. Nah, teman-teman, ini bahannya bagus banget buat teman-teman yang sedang keletihan emosional gitu ya, atau ada luka-luka emosional, luka batin gitu. Teman-teman boleh ikutan PA malam hari ini. Kita akan belajar Yesaya 40 ayat 27 sampai yang ke-31. Dan itu aja saya nggak akan sendirian, nanti akan ada Kak Roma sebagai host dan juga akan ada uh, guest kita malam hari ini. Nah, malam hari ini guest kita ada dua seperti biasa ya. Saya menyapa Kak Kaleb dulu kali ya. Ya. Halo Kak. Ya, shalom, selamat malam Kak. Shalom, shalom. Iya, ini lagi di rumah Kak, di kantor Kak, atau di mana ini? Halo. Aku kebetulan sudah libur Kak, sudah libur sekolah, mengajar sekolah. Oke. Ya. Jadi ini ya. Oke, ini Kak Devi. Halo, selamat malam Kak Devi. Halo, selamat malam. Iya, jadi Kak Kaleb dan Kak Devi ini akan jadi guest kita malam hari ini ya. Gitu ya Kak Rom ya. Jadi kita masuk kepada topik kedua dalam bulan ini dan kita akan belajar tentang pengharapan bagi yang letih dari Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Iya, kita mau kenalan dulu ya dengan Ya. Kaleb sama Devi. Mungkin bisa dari Kaleb dulu, bisa kenalkan nama, kota, domisili, gereja, atau pelayanan hari ini. Silakan. Dari aku dulu ya. Iya. Oh, oke. Ya, shalom semuanya. Selamat malam teman-teman. Namaku Kaleb Aditya Haryono. Berprofesi sebagai guru bahasa Inggris di salah satu SMA di Jakarta Barat. Dan domisili di Jakarta. Pelayanan ya WL juga, singers juga. Gitu Kak. Oke, salam Salam kenal. kenal. Salam kenal. Ya. Kalau dari Devi, silakan. Oke, halo, shalom, selamat malam semuanya. Nama saya Santa Devi Beruginting. Saya berdomisili di Kabanjahe, Sumatera Utara. Saya gereja di GKMI perjanjiannya, dan pelayanan saya itu di anak sekolah minggu dan ke beberapa SD menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih. Oke, salam kenal. Kak Yudo? Iya, perkenalkan teman-teman, nama saya Yudo. Saya pelayanan di Sabda, tinggal di Solo ya. Sabda di Solo juga. Dan saya berpelayanan juga di gereja di bidang pembinaan di GKI Sarogenen. Silakan Kak Roma. Ya, saya Roma. Saya juga pelayanan di Sabda, tapi saya nggak di Solo. Saya di Kalimantan Tengah di Palangkaraya dan berpelayanan juga di Gereja Best. Ya, salam kenal untuk seluruh teman-teman yang hari ini bergabung. Ya, mungkin yang sudah datang juga di live kita ini sudah ada beberapa teman ya. Selamat bergabung. Ada Kak Gianto, ada juga Kak Mili dan teman-teman yang lain yang sudah bergabung. Nanti jangan lupa bisa mengikuti sampai live ini selesai 1 jam ke depan ya, karena kita ada di Alkitab, satu seri pendalaman Alkitab dari Yayasan Lembaga Sabda untuk kita menggali pasal-pasal yang terkenal, makanya kita sebut sebagai pasal yang top atau Alkitab dari sudut pandang yang baru. Nah, di dalam penggalian kita pakai satu metode yang sama juga dengan nama Sabda yayasan kita gitu ya, yaitu SABDA. Kak Yudo akan jelaskan nih apa metode yang kita pakai ini. Iya, metode PA SABDA itu adalah metode yang dibuat oleh Yayasan Lembaga Sabda ya, untuk generasi digital belajar Alkitab dengan cara yang mendalam, bertanggung jawab, dan juga tetap fun gitu ya. Kita menggunakan metode ini dikhususkan untuk penggunaan alat-alat atau tools-tools digital gitu ya. Nah, ini terdiri dari 5 langkah. Pertama itu ada langkah S, langkah simak. Jadi langkah simak ini kita baca untuk sampai dapat garis besarnya, kata kuncinya, kemudian hal-hal penting dalam bacaan kita. Kemudian analisa, kita menggali lebih dalam daripada sekadar teks, kita menggali maknanya, menggali juga latar belakangnya. Kemudian kita B,
Iya, kita belajar, kita menyimpulkan hal-hal yang kita sudah dapatkan. Kemudian D itu doa atau diskusi dalam kelompok seperti ini. Dan yang terakhir itu aplikasi. Nah, aplikasinya ini adalah aplikasi, bukan aplikasi abstrak, tapi aplikasi yang konkret yang bisa kita lakukan dalam 1 minggu atau dalam beberapa hari setelah kita ber-PA gitu, Kak Roma. Iya, jadi teman-teman juga bisa pakai metode ini ketika menggali secara pribadi ataupun mungkin di gereja ya, yang punya kelompok KTB atau mungkin kelompok pemuritan ya, bisa banget. Nah, teman-teman kita akan segera mulai untuk Alkitab hari ini ya, di tema yang kedua, di topik yang kedua dari minggu yang kedua, yaitu terkait pengharapan bagi yang letih dari Yesaya 40, 27 sampai 31. Mungkin Kak Yudo bisa membuka dalam doa. Iya. Baik, mari kita bersatu dalam doa, teman-teman. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kasih yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami mengucap syukur Tuhan untuk kemurahan Tuhan malam hari ini. Kami anak-anakmu dari berbagai tempat di Indonesia, kami bersatu dalam PA malam hari ini Tuhan, di Instagram. Kami berdoa Tuhan, lewat PA kita malam hari ini, kami semua yang letih, yang berbeban berat, yang merasa seperti tidak ada harapan, kami boleh mendapatkan pengharapan dan juga yang pasti kebenaran akan firman Tuhan. Saya berdoa bagi masing-masing kami, Kak Roma, Kak Kaleb, Kak Devi, hambamu, juga teman-teman lain yang ikut dalam acara malam hari ini. Kami semua dipenuhi oleh Roh Kudus dan juga kami boleh menjalani hidup kami dengan kuat kuasa-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap device, setiap jaringan listrik, dan juga keamanan kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau terus menopang kami dan juga mampukan kami, sehingga kami boleh belajar dari Yesaya 40 malam hari ini, dan kami boleh membagikannya kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu kami buka Alkitab malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Amen. Oke, sebelum kita akan menggali dan membaca bersama dengan Devi dan juga Kaleb ya, kita akan lihat sedikit konteks penulisan dari Yesaya supaya kita ngerti gitu ya bagaimana kitab Yesaya ini ada. Nah, kalau kita berbicara hari ini mengenai kitab Yesaya, nah kitab Yesaya ini ditulis oleh nama yang sama yaitu Yesaya ya. Yesaya ini ada di Perjanjian Lama. Dia ini adalah seorang nabi besar dan dia ketika dipanggil Tuhan, kalau lihat teman-teman yang terkenal banget biasanya untuk sekolah teologi ya, dia dikatakan dipanggil Tuhan di pasal 6 dan akhirnya dia katakan ini aku, utuslah aku. Nah, Yesaya ini banyak ngomongin kepada raja-raja karena memang dia cukup punya kuasa dan mungkin agak kaya juga gitu ya. Jadi dia banyak ngomong kepada raja-raja dan memang di pemerintahannya saat itu Raja Usia dan lain sebagainya gitu ya. Jadi di beberapa kerajaan Israel dia banyak menyinggung tentang bagaimana raja-raja yang coba bersekutu dengan bangsa-bangsa lain karena merasa bangsa Yehuda ini terancam gitu, dan karena Asyur itu udah merebut yang ibu kota Samaria yang Israel Utara gitu. Yehuda ini yang merasa terancam, makanya mereka kasih coba kerjasama dengan banyak bangsa yang lain gitu ya. Seakan-akan mereka udah nggak butuh Allah lagi gitu ya, karena mereka menyerahkan hidup mereka kepada bangsa lain gitu ya. Dan ini yang membuat Yesaya ini banyak menyerukan tentang pertobatan, menyerukan tentang bagaimana Allah yang mereka percayai dan bagaimana kehidupan mereka yang bobrok, bukan hanya pemerintahannya dan juga masyarakatnya. Mereka sudah meninggalkan Allah, menyembah berhala, bahkan ada penindasan-penindasan yang terjadi, bahkan peribadahan yang terjadi bukan hanya sekedar rutinitas, hanya sekedar untuk memenuhi kalender mereka gitu ya, tetapi tidak di atas namakan ke hati mereka yang tulus di hadapan Allah. Ini yang membuat Yesaya itu sangat geram dan dia menuliskan kitabnya ini untuk menyerukan pertobatan kepada bangsa Yehuda atau Israel Selatan supaya mereka bisa kembali kepada Allah dan punya pengharapan di dalam Allah. Dan salah satu lagi yang penting di dalam kitab Yesaya ini banyak menuliskan tentang bagaimana nubuatan tentang Kristus. Makanya banyak dikatakan Yesaya ini penuh dengan sekali doktrin hubungannya dengan kerajaan mesianik atau nubuat-nubuat tentang Kristus ya. Jadi teman-teman nanti bisa baca lebih dalam latar belakang kitab Yesaya ini melalui situs-situs Sabda ataupun Alkitab Sabda, dan sudah sangat lengkap sekali di sana bagaimana latar belakang penulisan kitab Yesaya dituliskan. Nah, kita akan membahas pasal 40, karena kita nggak bahas 66 pasal ya, hanya pasal 40 dan hanya beberapa ayat. Dan Kak Yuda akan menjelaskan sedikit ya secara singkat konteks 40 ini. Silakan Kak.
Oke, jadi Yesaya 40 ini adalah ada satu titik balik yang penting gitu ya dalam kitab Yesaya. Kalau pasal-pasal sebelumnya Yesaya itu ngomong tentang kehancuran, tentang hukuman, tentang disiplin Tuhan bagi umat Israel. Tapi di ayat pasal 40 ini kita melihat satu pesan yang berbeda gitu. Pesan penghiburan, pesan ada pengharapan gitu ya. Meskipun saat itu orang Israel belum benar-benar dibuang ke Babel gitu ya. Tapi kita bisa melihat satu ungkapan bagaimana Tuhan seolah-olah gitu ya, Tuhan seolah-olah melupakan mereka dan mereka tersembunyi dari hadapan Tuhan. Tapi kita melihat sini juga bahwa mereka juga bisa saja punya bayangan tentang apa namanya kehilangan tanah air gitu ya, kehilangan bait suci yang mereka banggakan, kehilangan identitas bangsa mereka dan lain-lain. Jadi ini sebenarnya kayak satu apa namanya nubuat penghiburan gitu ya bagi umat-umat Israel gitu ya ketika mereka nanti menghadapi pembuangan ke Babel. Nah, kita juga nanti bisa lihat ini bagaimana Tuhan itu sebenarnya bukan benar-benar benci kepada umatnya gitu ya, akan menghapuskan mereka enggak. Tapi Tuhan tuh memakai pembuangan ke Babel nantinya itu sebagai satu titik balik juga bagi kehidupan umat Israel. Nah, bagaimana nanti kita bisa melihat tentang pengharapan bagi yang letih gitu ya dalam pembahasan malam hari ini. Kita akan langsung saja ke dalam pembacaan ayatnya ya, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31. Nanti silakan Kak Devi ya baca ayat 20 sampai yang ke-29, disambung sama Kak Kaleb ayat yang ke-30 sampai ke-31. Baik? Dari ayat 20, Kak. 27, Kak. 27 sampai 29 ya. Ya. Oke. Saya akan bacakan dari ayat 27 sampai dengan 29. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya, silakan Kak Kaleb. Oke Kak, ayat 30 dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Oke, saya udah baca 5 ayat ini, dan ini yang akan kita gali nanti di langkah SABDA. Jadi teman-teman di rumah silakan bisa mengikuti, dan kalau ada komentar, pertanyaan, tanggapan nanti tuliskan di kolom komentar ya. Kita akan mulai dengan langkah yang pertama dulu, yaitu menyimak setiap ayat yang ada. Silakan Kak Yud. Iya, saya kepada Kak Devi ya, kalau gitu ya. Kak Devi, kita akan mulai dari ayat yang ke-27. Kak Devi, keluhan apa yang disampaikan oleh Yakub atau Israel tentang perasaan mereka terhadap Tuhan? Kalau dari ayat 27 ini, Kak. Ya, sesuai dengan ayat 27, keluhan mereka itu, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Mereka merasa bahwa mereka menderita, Allah telah kehilangan, Allah tidak peduli lagi kepada mereka, dan mereka benar-benar mengeluh dengan keadaan mereka pada saat itu. Sehingga mereka mengatakan hidupku tersembunyi dari Tuhan. Merasa hidup mereka tidak diperhatikan oleh Allah lagi, dan Allah tidak memperhatikan kesusahan mereka lagi. Dan Allah seperti tidak peduli lagi akan hak-hak mereka. Mereka merasa tidak mendapat keadilan dari Allah. Ya, mungkin seperti itu sesuai dengan ayat 27 ini yang saya mengerti ya. Iya, jadi ini kayak satu ungkapan yang ini ya, yang penuh rasa takut mungkin ya, atau mungkin kecewa juga atau sedih gitu ya. Karena kalau kita melihat kalau orang Israel ya tersembunyi dari Tuhan atau tidak diperhatikan oleh Tuhan, itu kayak satu keadaan orang fasik gitu ya.
Kayak misalnya di bilangan ya, bilangan 6 ayat 26 itu kan sering banget dipakai untuk doa berkat gitu ya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Nah itu juga seharusnya orang yang beriman atau orang saleh gitu ya, dalam pandangan mereka saat itu adalah orang-orang yang kepada mereka Tuhan menghadapkan wajah mereka. Tapi sekarang mereka tersembunyi dari Tuhan dan tidak diperhatikan haknya. Oke, kita akan lanjut kepada ayat berikutnya. Silakan Kak Roma. Ya, di ayat yang ke-28 ya, saya ke Kaleb sekarang. Fakta-fakta apa yang dikatakan oleh penulis dalam hal ini Yesaya tentang Tuhan dari ayat 28 ini? Silakan. Ya, ke Kaleb dari ayat 28 ini, fakta-fakta apa yang dikatakan oleh penulis tentang Tuhan? Silakan. Iya Kak, di ayat 28 yang kita baca di sini dikatakan bahwa Tuhan itu ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Nah, yang aku pelajari di sini, Tuhan itu adalah pribadi yang luar biasa gitu, yang tidak terpikirkan oleh jangkauan berpikir manusia gitu. Dan kalau manusia ada batasnya, kalau kita sebagai manusia ada batasnya, Tuhan itu tidak terbatas gitu Pak. Oke, iya. Jadi kalau dilihat dari ayat 28 ini dikatakan dia yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung ya. Ini menarik ya, dari ujung ke ujung berarti memang tidak ada di luar bagian bumi ini yang nggak ada kuasa Allah di sana gitu ya. Jadi Allah berkuasa memegang seluruh bumi dan dikatakan juga ya tidak menjadi lelah, ya tidak menjadi lesu gitu. Jadi memang dari sini bisa melihat gitu di ayat ini bahwa Tuhan tidak pernah kehabisan tenaga gitu ya. Tuhan tidak pernah kehabisan semangat, lesu, tenaga atau kemampuannya untuk bertindak karena dia memegang bumi dari ujung ke ujung. Bahkan dikatakan hikmatnya gitu ya, tidak terduga pengertiannya gitu ya. Berarti pengertiannya atau hikmat dalam versi lain itu dikatakan bahwa pemahaman Tuhan itu tidak terbatas seperti manusia yang terbatas, tapi pengertian Tuhan di sini sama sekali tidak terbatas atau tidak terduga gitu ya. Inilah fakta-fakta tentang Tuhan yang dikatakan oleh Yesaya dan betapa luar biasanya Tuhan dari beberapa bagian ini, baru masih ayat di 28 ini itu. Oke, kita akan lihat di bagian yang berikutnya 29. Silakan Kak Yud. Oke, Kak Devi. Kepada siapa Tuhan memberikan kekuatan dan semangat kalau kita melihat dari ayat yang ke-29 ini Kak? Ya, Tuhan kalau kita lihat dari ayat 29 mengatakan dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi kalau saya pelajari tadi, kalau kita bisa tahu lelah ini dari bahasa aslinya itu ada dari dua kata yaef dan yaga yang berarti itu merujuk pada kondisi kelelahan fisik dan mental atau spiritual yang ekstrim akibat penderitaan atau beban hidup, ya kehilangan harapan. Begitulah keadaan yang disebutkan di ayat 29 ini. Dan kepada orang-orang yang seperti itulah Tuhan memberikan kekuatan. Jadi pada kondisi fisik dan mental yang sudah lelah dan yang benar-benar tidak berdaya, benar-benar tidak punya kekuatan lagi. Kepada orang-orang seperti itulah Tuhan memberikan kekuatan. Ya, betul. Sesuai dengan ayat 29 ini tadi. Iya, aku setuju sama Kak Devi ya. Tadi ada kata aslinya, itu juga benar banget. Itu bukan hanya lelah, tapi juga ada terjemahan bahasa Inggrisnya faint, yang pingsan gitu ya. Tapi juga di kata yang tak berdaya itu juga kita bisa temukan ada satu pengertian bahwa Tuhan memberikan kekuatan dan semangat itu kepada orang yang nggak punya kekuatan sama sekali gitu. Mereka yang sudah habis gitu ya. Yeah. Di sini kita benar-benar melihat bahwa Tuhan sudah memberikan itu kepada mereka. Gitu ya, ayat 29 ini. Oke, kita akan lanjut kepada ayat 30, Kak Roma.
Ya, ayat 30 ke Khalid lagi ya. Oh, tapi sebelumnya ini ada tanggapan dari Mili saya bacakan yang di kolom komentar. Yang saya menjawab keraguan umat dengan mengingatkan siapa Allah tadi, fakta-fakta Allah ya dari ayat 28 ini. Oke, saya kembali ke Kaleb ayat 30. Apa yang bisa terjadi pada orang-orang muda dan teruna-teruna? Silakan. Iya, kalau kita baca di ayat ini Kak, dikatakan teruna-teruna itu bisa jatuh tersandung gitu, jatuh. Teruna itu kalau kita pelajari itu dari kata bahur ya, bahasa Ibrani bahur, artinya orang-orang yang fisiknya paling bugar, orang-orang yang dalam masa emasnya, yang paling mandiri, paling hebat dalam segala hal. Tapi kita baca di sini, sekuat apapun, sehebat apapun orang muda ini, ada saatnya mereka menjadi lemah gitu. Mereka nggak selalu kuat gitu. Nah, Sudah. ya gitu. Ya. Oke. Ya benar ya, karena di ayat 30 ini sebenarnya orang-orang muda, teruna-teruna itu juga orang-orang muda. Kenapa ya saya pakai 2 kali gitu ya? Sebenarnya ini untuk memberikan penekanan yang lebih kuat, dan memang kalau dilihat dari bahasa aslinya agak berbeda gitu ya. Kalau orang-orang muda ini mungkin lebih ke umum gitu, anak muda, tetapi kalau teruna-teruna ini tadi ya sama orang-orang muda yang memang di dalam jaya-jayanya, kekuatannya bugar, tapi ternyata orang yang paling kuat pun ternyata bisa dikatakan lelah, lesu, tersandung gitu ya. Ini kontras dengan apa tadi fakta-fakta Allah yang kelihatan di ayat 28, Allah tidak lelah, Allah tidak lesu. Sedangkan orang-orang muda menjadi contoh, mereka bisa jatuh di dalam kelelahan, jatuh di dalam ketersandungan gitu ya. Jadi memang ya saya di sini memberikan sebuah kontras yang luar biasa antara fakta tentang Allah dan juga anak-anak muda yang akhirnya juga bisa lelah, letih, lesu, dan juga tersandung. Oke, kita lihat di bagian berikutnya, ayat yang berikutnya lagi Kak Yudo. Ayat 31 ya. Oke, tahu pada Kak Devi. Apa syarat untuk mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan melalui ayat 31 ini, Kak? Iya, kalau di ayat 31 saya bacakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi syarat untuk mendapat kekuatan baru itu ialah menanti-nantikan Tuhan. Ya, kalau tadi saya baca itu menanti-nantikan Tuhan dalam bahasa aslinya adalah kafah, yang artinya menunggu dengan pengharapan yang aktif dan penuh kepercayaan, fokus pada satu objek. Ya, jadi objek yang bisa kita lihat di sini adalah Tuhan. Jadi menanti-nantikan Tuhan itu adalah yang setelah saya membaca tadi itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Di tengah, kalau bangsa Israel tadi kan di tengah-tengah pembuangan ya kan, di tengah-tengah keadaan yang sudah berbanding terbalik. Kalau di Yerusalem mereka bisa beribadah ke Bait Allah, mereka bisa menyembah Allah, mereka mungkin seperti kalau kita lihat contohnya seperti Daniel lah ya, dia di Yerusalem mungkin dia pemuda yang keturunan raja, tapi masuk ke pembuangan dia harus bekerja untuk kerajaan yang tidak menyembah Allah. Jadi banyak hal berbeda yang harus mereka jalani di sana. Iya. Dan seperti itulah. Jadi dengan keadaan seperti itu pun mereka harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan melepaskan ketergantungan pada kekuatan manusia ya, seperti kepada diri mereka sendiri, atau seperti dari latar belakang yang sudah disampaikan Kak Roma tadi kan, bangsa Israel, bangsa Yahudi ini bergantung kepada kerajaan-kerajaan yang lain, seperti Allah tidak lagi akan menolong mereka. Begitu. Jadi menanti-nantikan Tuhan itu kebalikan dari situ, yaitu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, melepaskan ketergantungan kepada manusia dan taat pada kedaulatan Allah.
Iya, menunggu dan berharap hanya kepada Tuhan, meletakkan pengharapan dan iman hanya kepada Tuhan. Itulah yang saya mengerti tadi dari menanti-nantikan Tuhan. Iya, benar banget ya. Di sini kalau aku lihat sebenarnya kata kuncinya adalah dengan pengharapan gitu ya. Menanti-nantikan dengan pengharapan, atau di sini dia ada apa namanya? Ada bahasa Inggrisnya to look for gitu ya, dan hope for gitu. Jadi bukan sesuatu yang pasif, bukan sesuatu yang udahlah nantikan Tuhan, tunggu diam-diam aja, enggak. Tapi dengan pengharapan yang aktif, dengan apa namanya, mungkin ya kalau bisa dengan apa namanya, kalau itu bisa bayangkan dengan doa-doa, dengan satu, kalau orang seberang bilangnya ikhtiar gitu ya, berikhtiar dengan pengharapan gitu. Tuhan yang akan melakukan apa namanya, karyanya gitu. Kita berharap sama dia dengan kuat kuasanya. Jadi aku setuju banget sama Kak Devi. Jadi kafah itu benar-benar harus diartikan sesuatu yang aktif, bukan yang pasif. Ya, oke, silakan Kak Rom. Ya, terakhir ya, simak ayat 31 ini. Kalau Iya. 3 gambaran apa yang digunakan penulis untuk menjelaskan kekuatan baru yang Tuhan berikan? Iya, kita lihat lagi. Ya, dikatakan mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan tidak menjadi lelah. Nah, mendapat kekuatan baru, kalau yang aku pelajari itu di dalam bahasa Ibraninya itu adalah halaf ya. Berarti yang artinya mengganti seperti mengganti pakaian yang lama dengan pakaian yang baru gitu. Jadi kekuatan yang baru itu kita dapatkan dari Tuhan gitu. Dan Tuhan memberikan kekuatannya bukan sedikit-sedikit tapi sepenuhnya gitu. Nah, karena itu kita harus menyerahkan juga jubah kelemahan kita yang terbatas ini diganti total gitu, diubah total dengan jubah kekuatan Tuhan. Nah, kemudian juga seumpama Raja Wali itu kalau kita tahu Raja Wali itu terbang dengan membuka sayapnya lebar-lebar di tengah badai gitu. Jadi dia di tengah badai pun Raja Wali ini tetap terbang dan juga menikmati badainya gitu. Jadi sama dengan kehidupan kita meskipun ada badai, kita nggak berjuang dengan kekuatan sendiri, namun tetap berjalan dengan kekuatan dari Tuhan dan minta pertolongan dari Roh Kudus gitu. Berlari dan tidak menjadi lesu, artinya kalau pelari itu kan harus cepat kan, harus cepat gitu, nggak lemes-lemes gitu. Nah, kalau berlari dengan cepat tentu perlu kecepatan yang tinggi. Nah, kita juga harus, artinya kita jangan lemah, jangan lemes oleh karena masalah sekitar kita, dan berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya kita terus menjalani rutinitas kita, aktivitas kita di tengah situasi atau masalah yang kita sedang hadapi. Mungkin gitu ya, Kak? Iya, jadi ada 3 ya yang ditekankan di sini kepada orang-orang Israel saat itu ya. Dikatakan Raja Wali tadi ya, dengan kekuatan terbangnya ya, semakin kencang anginnya mereka kan semakin terbang tinggi gitu. Terus ada juga berlari, ada juga berjalan. Ini semua dari terbang, berlari, berjalan, dan kontras. Harusnya orang berlari itu capek, harusnya orang berjalan itu lelah gitu ya. Tetapi yang sebaliknya dikatakan di sini tidak akan menjadi lesu. Orang yang berjalan tidak akan menjadi lelah. Bagaimana bisa? Sebenarnya harusnya ini kata tidaknya hilang gitu ya. Tetapi firman Tuhan yang mengatakan kepada mereka yang menanti-nantikan Tuhan, kalau dilihat tadi di konteks
ayat 31 ini. Oke, Ya. kita akan lanjut teman-teman sembari kita masih menggali ayat-ayat ini ya. Kita akan masuk ke interpretasi bagian analisa. Saya akan ke ini terlebih dahulu ya, ke Devi ya. Di bagian analisa yang pertama, perbedaan apa yang kita temui antara Tuhan dan manusia dalam hal kelelahan dan mengapa nih perbedaan ini penting? Tadi kita udah feel mungkin bisa dijelaskan lebih dalam. Silakan. Iya, perbedaan Tuhan dengan manusia di dalam kata kelelahan ya. Kalau bisa kita lihat tadi itu, manusia itu menjadi lelah dan letih dan lesu. Sedangkan Tuhan itu dia yang tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Iya, dan dia juga yang memberikan kekuatan baru. Jadi di situ saja sudah kita lihat perbedaannya ya. Kalau manusia itu dialah yang mengalami lelah dan lesu itu. Sedangkan Tuhan itu dialah jawaban bagi orang yang letih dan lesu itu, karena Allah tidak lelah dan lesu. Karena dia adalah Allah, karena dia adalah Tuhan yang tidak terbatas. Dan fakta-fakta tentang Allah yang kita bisa lihat tadi itu dia yang memberikan kekuatan, dia juga yang tidak terduga pengertiannya. Ya, jadi perbedaan lelah tadi ya seperti itulah yang saya lihat. Manusia tadi dialah yang mengalami lelah dan lesu, sedangkan Allah dia tidak pernah mengalami itu. Ya, itulah yang saya bisa mengerti. Oke, jadi jelas banget perbedaannya ya. Iya. Karena sumber-sumber dan sumbernya itu ya dia tidak lelah, dia tidak letih, dia tidak lesu. Bahkan sumber kekuatan itu dari dia, dan sangat jelas perbedaannya manusia. Meskipun digambarkan Alkitab nggak gambarkan orang tua, kita nggak gerakan anak kecil, tapi dia katakan turuna, masa-masa produktif yang paling kuat. Bahkan orang yang paling kuat di bumi pun ternyata bisa menjadi letih dan lesu gitu. Jadi momen-momen ini sebenarnya yang kita lihat bisa menarik banget dari Alkitab atau kitab yang ayat yang sedang kita gali, bagaimana perbedaan ini menunjukkan antara lemahnya manusia, terbatasnya manusia, sedangkan Tuhan yang unlimited, sangat tidak terbatas gitu ya. Dari sumber kekuatan dan kekuatan manusia yang sangat terbatas ini gitu. Oke, kita akan lihat atau ada tambahan mungkin dari teman-teman sebelum di bagian ke selanjutnya, silakan. Mungkin dari Kak Kaleb ada tambahan, Kak? Jadi kita lihat sih, kalau yang aku lihat, Tuhan itu nggak cuek gitu terhadap setiap kesulitan atau masalah yang kita hadapi gitu. Tuhan justru menyambut kita gitu. Tuhan justru membuka tangannya dengan terbuka ketika kita ada masalah gitu. Maka kita mengakui saja di hadapan Tuhan kalau kita mungkin merasa lelah, mungkin merasa diperlakukan tidak adil, putus asa, kita datang pada Tuhan gitu. Gitu, Pak. Oke deh. Nah, kita akan ngobrolin tentang yang menanti-nantikan ini ya. Aku kepada Kak Kaleb sekarang ya. Apa yang dapat kita pelajari dari frasa menanti-nantikan Tuhan dalam konteks perikop ini? Silakan, Kak. Menanti-nantikan Tuhan, tadi dalam bahasa Ibrani-nya kan kafah ya. Kafah itu kan diartikan atau kita pelajari di sini bukan sekedar diam aja gitu, bukan sekedar pasrah, nggak ngapa-ngapain, ya mandek atau diam, tetapi kafah itu diibaratkan seperti melilitkan atau mengikatkan diri kuat-kuat gitu kepada siapa? Kepada sumbernya. Nah, jadi maksudnya ketika kita sedang lelah, kita jangan kalah atau terintimidasi jadinya nggak ngapa-ngapain gitu. Tetapi justru ketika kita lelah, kita mengikatkan diri kita atau merekatkan diri kita, hati kita, pikiran kita kepada janji dan firman Tuhan gitu. Sehingga kekuatan dari Tuhan, kekuatan dari firman Tuhan itu
tersalurkan gitu ke dalam kerapuhan kita, ke dalam kelemahan kita saat ini. Seperti itu. Dan seperti tadi kalau kan Raja Wali tadi kan terus terbang. Dia di tengah badai itu terus aja terbang aja terus. Nah, sama seperti kita, ketika kita bersama Tuhan, kita melewati masalah, tetap ada masalah, cuman kita lewati gitu, terbang gitu. Gitu, Kak. Yang menurutku ya, yang Iya, jadi tadi menjalankan Tuhan juga berarti ketika kita berpengharapan kepada Tuhan gitu ya, kita berpengharapan kepada Tuhan yang tadi ya nggak pernah lelah, dia nggak pernah nggak pernah abai gitu ya, tapi bahkan dia juga Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita ketika berjalan tidak menjadi lelah, ketika berjalan tidak menjadi sandung begitu ya, tapi kita terus terbang gitu ya di di atas segala masalah, di atas bahkan mungkin kita diberi kekuatan baru gitu ya untuk terus menantikan Tuhan. Kalau belum dijawab ya terus menantikan Tuhan dalam konteksnya Yesaya ini ya. Oke, kita akan masuk ke dalam bagian berikutnya, tapi ini ada tanggapan dari Kak Milvia. Setuju? Jadi sumber pertolongan kita bukan sesama manusia yang sama-sama terbatas, tapi Allah yang tidak terbatas. Ini ya tadi ya, jawaban yang tadi. Oke, kita akan masuk bagian ketiga, bagian belajar. Saya akan ke Roma. Silakan, Kak. Ya, ke Dev lagi ya, Dev ya. Di bagian belajar yang pertama, bagaimana cara Yesaya menjawab tuduhan umat Tuhan, umat bahwa Tuhan itu tidak peduli terhadap mereka. Nah, ya, cara Yesaya menjawab tuduhan umat bahwa Tuhan tidak peduli terhadap mereka itu dengan cara menyatakan Allah itu, kekuatan Allah, dan bagaimana Allah itu sebenarnya. Seperti kita lihat tadi, dia menyatakan bahwa Allah itu kekal, dia yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, yang kita mengerti maksudnya, Allah itu berdaulat sepenuhnya terhadap segala materi yang ada di dunia ini, seperti yang dikatakan Kak Roma tadi. Iya. Yesaya juga menyatakan ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, dan dia juga tidak terduga pengertiannya, dia yang memberikan kekuatan kepada yang lelah. Jadi cara Yesaya menjawab tuduhan umat Tuhan itu adalah dengan menyatakan bagaimana Allah itu sebenarnya, iya, bahwa Allah itu sangat berbeda dengan manusia. Yang kepadanya, kalau latar belakangnya yang kita ingat tadi, yang kepadanya bangsa Tuhan ini tadi menaruh pengharapan seperti kepada raja-raja lain. Itulah yang sedikit saya mengerti. Ya, setuju ya. Jadi menarik sekali Yesaya menanggapi tuduhan-tuduhan umat Allah yang terlalu cepat mengatakan Tuhan begini gitu ya. Bahkan mungkin mereka nggak ngelihat bagaimana nenek moyang mereka ditolong oleh Tuhan gitu ya. Dan menariknya Yesaya nggak langsung bilang, oh Israel, nggak gitu ya. Oh Israel kamu salah gitu. Tetapi dengan cara yang sangat berhikmat Yesaya mengatakan firman-Nya kepada bangsa Israel dari apa yang Tuhan pesankan gitu ya. Bagaimana Tuhan adalah Allah yang kekal. Jadi nggak ada sesuatu yang luput sebenarnya dari tangan Tuhan gitu ya. Karena dari ujung ke ujung Tuhan yang menjadikan gitu ya. Bahkan manusia sekecil apapun Tuhan pasti lihat gitu. Karena tidak ada yang jauh daripada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah lelah, tidak pernah lalai gitu ya terhadap setiap umatnya gitu ya. Jadi ya saya memberikan satu jawaban yang menurutku sangat luar biasa sekali gitu ya. Nggak langsung bilang stop gitu, tetapi dia mengatakan, menjelaskan gimana kembali karakter-karakter Allah, dan ini sangat menolong mungkin untuk orang-orang Israel, walaupun pada akhirnya tetap juga apa yang terjadi kita lihat mereka mengalami mengalami pembuangan gitu ya, tetapi sekali lagi dia menunjukkan karakter Tuhan yang sangat berbeda dengan karakter manusia yang cepat menuduh Tuhan tidak peduli, Tuhan tersembunyi kasihnya dan sebagainya. Tapi Yesaya kembali menjelaskan bagaimana karakter Tuhan yang adalah kasih yang terus melihat itu. Baik teman-teman, kita akan lihat di bagian berikutnya. Ini sebelum bagian berikutnya ini ada pertanyaan yang menarik, katanya juga jawaban.
dari Kak Ingrid dikatakan ketika kita mengenal Allah kita dapat berharap kepadanya. Tentang pengharapan. Ada satu pertanyaan dari Bu Kanti, teman-teman mungkin bisa jawab. Contoh konkretnya apa sih Kak istilah berpengharapan kepada Tuhan dengan aktif selain berelasi kuat kepada Tuhan? Ada yang mau menjawab mungkin Caleb atau Devi? Berharap kepada Tuhan itu selain punya relasi yang kuat dengan Tuhan, apa contohnya? Silakan. Kalau menurutku sih, pengharapan itu maksudnya kita tetap percaya pada Tuhan meskipun masalahnya masih ada gitu. Meskipun kita belum ketemu jawaban atau solusi atas pergumulan yang kita hadapi gitu. Jadi kita tetap aja jalan bersama dengan Tuhan sambil kita terus berkeyakinan kepada Tuhan, percaya bahwa ke depan Tuhan akan tolong gitu. Jadi sambil berjalan itu mungkin ya kayak. Dari Devi ada tambahan? Ya, mungkin sedikit bisa saya tambahkan ya. Contoh konkretnya itu berpengharapan kepada Tuhan. Saya kita lihat dari latar belakang bangsa Israel ini tadi dulu ya. Mereka inilah contoh tidak berpengharapan kepada Tuhan. Karena pada waktu mereka akan dibuang, mereka akan berperang, mereka menaruh pengharapan kepada kerajaan-kerajaan yang lain, bukan kepada Tuhan. Jadi contoh konkretnya itu kalau mungkin saya mengerti sedikit itu berdoa dan tidak mengambil tindakan yang cepat tanpa bertanya kepada Tuhan. Iya, seperti itulah menurut saya berpengharapan kepada Tuhan. Jadi dalam setiap hal, dalam menunggu itu kita berdoa dan bertanya kepada Tuhan, menunggu dari Tuhan jawaban Tuhan. Itulah yang mungkin bisa saya bagikan. Baik, ya, jadi sudah dijawab oleh Devi dan juga sama Caleb tadi sudah ditambahkan. Kiranya bisa menolong ya. Sebenarnya kalau kita bilang apa sih konkretnya berpengharapan kepada Tuhan, banyak sekali. Banyak sekali dan Alkitab sudah menjawab itu semua gitu ya. Ketika kita melihat firman Tuhan, Alkitab itu udah kunci kita berharap kepada Tuhan gitu ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, Kayut. Iya, kalau aku kepada Kak Caleb ya, ini mungkin bisa jadi kayak pertanyaan lanjutan ya. Jadi kalau disimpulkan, apa yang menjadi kunci pemulihan keadaan umat Israel? Silakan Kak Caleb. Kalau kita pelajari sih, kunci pemulihnya itu ya mereka mengubah fokus gitu, mengubah fokus dari keluhan mereka, masalah mereka, atau katakanlah nasib buruk mereka kepada mengingat kembali kepada Tuhan gitu. Fokusnya beralih gitu kepada Tuhan yang kekal, Tuhan yang Tuhan yang besar, Tuhan yang tidak terduga pengertiannya. Iya, tidak pernah lelah, tidak menjadi lesu. Nah, jadi mereka ubah gitu fokusnya dari masalah mereka kepada Tuhan. Nah, ketika mereka mengalihkan fokus mereka kepada Tuhan, secara berjalan waktu, mereka dipulihkan jiwanya, dipulihkan pikirannya, dan mereka menyadari gitu bahwa Allah itu ternyata jauh lebih besar loh, lebih dahsyat loh dari semua ini yang kita alami saat ini gitu. Nah, kemudian yang kedua mungkin mereka mempraktekkan gitu yang tadi menanti-nantikan, mereka mendapat kekuatan baru. Jadi mereka menantikan Tuhan gitu, mengikatkan diri kepada janji Tuhan, pada firman Tuhan. Bukan lagi kepada ego mereka sendiri, bukan lagi kepada
pikiran atau hati mereka sendiri gitu, tapi mereka ya menantikan Tuhan gitu yang akan menguatkan, memulihkan mereka, dan mereka menukarkan gitu, menukarkan dalam arti mereka berserah penuh, menyerahkan kelelahan mereka, menyerahkan apapun yang ada dalam beban mereka kepada Tuhan gitu, yang tadi yang tidak lelah, tidak terbatas gitu Kak. Ya, benar banget ya, aku setuju banget. Jadi mengubah fokus Ya. umat gitu ya terhadap Ya. apa yang mereka percayai saat ini atau mereka lihat saat ini gitu. Mereka diajak untuk melihat realita yang lebih besar di atas sana gitu, lebih besar Betul, daripada keadaan mereka, lebih besar daripada kenyataan mereka, lebih besar daripada Ya. pikiran mereka gitu ya. Dan tadi diajak oleh Yesaya untuk melihat ini Tuhan yang kekal, ini Tuhan yang gak pernah lelah, gak pernah lesu. Dia yang akan jadi penolong. Itu yang akan mengubah mereka dan menolong mereka untuk keluar atau memulihkan keadaan mereka ya. Jadi aku setuju banget sama Kak Caleb bahwa harusnya kita belajar juga seperti orang Israel ini ya. Mereka mengalihkan pandangan mereka dari masalah mereka kepada Tuhan yang kekal. Oke, kita akan masuk ke bagian keempat, bagian doa diskusi. Silakan Kak Roma. Ya, ke Devi lagi ya. Diskusi yang pertama ini kita lihat mungkin ke sekarang gitu ya, ke kondisi sekarang. Jika Tuhan benar-benar peduli, mengapa Dia membiarkan umatnya merasa lelah, kosong, atau bahkan hampir menyerah sebelum memberi pertolongan? Silakan. Iya. Jika Tuhan benar-benar peduli, mengapa Dia membiarkan umatnya merasa lelah, kosong, atau bahkan hampir menyerah sebelum memberi pertolongan? Ya, inilah pertanyaannya ya. Jadi yang saya mengerti dari yang sudah kita baca ini, kenapa Tuhan membiarkan umat merasa lelah, hampir menyerah sebelum memberi pertolongan itu supaya umatnya tadi tahu bahwa hanya benar-benar Dialah yang bisa menolong, dan bahwa hanya Dialah tempat berpengharapan supaya lepas dari keadaan itu tadi. Dan kita tahu kenapa sampai merasa lelah, kosong, dan menyerah itu tadi, salah satu adalah menaruh pengharapan kepada yang lain, bukan Tuhan. Jadi supaya umat itu bisa melihat, beginilah keadaan kalau berpengharapan kepada bukan Tuhan, kepada manusia, kepada diri sendiri, kepada kekuatan sendiri. Tapi beginilah keadaan kalau berpengharapan kepada Tuhan. Jadi umat itu benar-benar bisa melihat perbedaannya, bagaimana berharap kepada manusia, kepada diri sendiri, dan bagaimana pertolongan, bagaimana berharap kepada Tuhan. Itulah sedikit saya mengerti. Baik, terima kasih Devi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat polanya Tuhan gitu ya, bukan hanya di Yesaya tapi mungkin keseluruhan Alkitab gitu ya. Tuhan itu nggak menjanjikan kita akan bebas dari masalah. Tuhan itu nggak menjanjikan kita akan bebas dari yang namanya keletihan, kelelahan gitu ya. Tetapi yang Tuhan janjikan, balik firman ini tadi, Dia akan memberikan kekuatan kepada yang lelah. Dan kalau Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah, berarti memang manusia akan lelah. Kita akan lihat gitu bagaimana memang keterbatasan manusia, bagaimana keterbatasan kita gitu ya. Tetapi seringkali di tengah keterbatasan itu Tuhan nggak jauh gitu. Justru di situ Tuhan akan mampu menolong gitu. Dan seringkali akhirnya kenapa itu terjadi? Karena kadangkala orang ketika mungkin ketika segala sesuatu itu terjadi terasa baik gitu ya. Kadang-kala orang merasa aku bisa kok, aku mampu kok, dan aku akan bisa ngatasinya. Dan ketika kekuatan bensinnya habis, tenaganya habis, baru ngerasa oh bener-bener ternyata aku nggak bisa. Dan disitulah akhirnya kita bisa mengatakan oh aku jatuh dan aku memang butuh bersandar kepada sumber hidupku, yaitu kepada Tuhan gitu ya. Jadi cara membentuk
manusia, Tuhan itu sangat hebat sekali, dan untuk itulah Tuhan mampu mengubah keadaan kita dan mampu memberikan kekuatan yang baru kepada orang-orang yang sedang drop ini tadi. Kalau tema kita di bulan ini terkait kelelahan, terkait burnout gitu, dan pasti ada yang mengalami itu, makanya ayat ini juga ada yang kita gali hari ini gitu ya. Tuhan peduli gitu ya, ketika kita merasa lemah, kosong, Tuhan peduli, dan kenapa nggak langsung hapuskan aja Tuhan penderitaanku atau mungkin kelelahanku. Bahkan di situ sebenarnya Tuhan yang mau lebih dalam lagi ingin menolong kita gitu. Nah, mungkin ada tambahan dari teman-teman. Kalau di sini Jimbris mengatakan, ya ini tanggapan dari Jimbris ini, dia melihat bahwa karakter Tuhan di sini adalah Tuhan itu adalah Tuhan yang kasih ya. Ini benar ya, dari Kejadian sampai Wahyu memang karakter Tuhan kita lihat adalah Dia sendiri dikatakan adalah Allah yang kasih gitu, yang selalu senantiasa menolong kita. Silakan Kak Yud. Iya, aku kepada Kak Kaleb ya sekarang ya. Nah, Ya. Tuhan telah berjanji memberi kekuatan baru kepada orang yang berharap pada Dia. Tapi mengapa kita kadang lebih memilih mengandalkan kekuatan atau kemampuan kita sendiri, seperti koneksi, uang, atau kemampuan diri sendiri? Silakan Kak. Ya, mungkin yang aku pelajari, kita itu lebih suka apa yang terlihat gitu, yang nyata gitu. Jadi yang visible. Jadi kayak uang, kita pikir uang bisa menyelamatkan kita, terus orang kaya atau teman-teman kaya bisa menolong kita. Padahal tidak selalu itu, maksudnya. Oke, memang secara manusiawi kita lebih suka yang kasat mata gitu, yang terlihat di depan mata, solusi cepat, ya kan? Bahkan kadang mungkin kita salah juga kalau langsung katakanlah langkah instan gitu di depan mata. Contohnya mungkin ketika kita lagi kesulitan uang, kita langsung ke pinjol misalnya, atau ketika kita lagi terdesak, kita cari teman yang kaya. Padahal nggak selalu itu gitu. Tuhan tuh mau kita berdoa dulu gitu. Kita ketika terdesak datang kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan. Gitu. Memang kadang atau seringkali menunggu jawaban Tuhan tuh nggak gampang ya, kayak nggak berat banget tunggu jawaban. Mana nih buktinya, mana nggak datang pertolongan. Tapi Tuhan tuh lagi menguji hati kita gitu. Tuhan lagi membuat kita itu sabar, atau Tuhan mau lihat ini dia setia nggak ya di tengah masalah ini gitu. Nah kemudian selanjutnya itu kadang tuh kita tuh mau kita yang kendalikan semua masalah gitu. Kita yang kontrol semua, karena pada dasarnya tuh kita itu adalah sifat kesombongan ya kan. Kita tuh mau tuh semua maunya gue. Apapun yang terjadi harus gue yang ngatur. Gitu kan? Nah, tapi kadang kita lupa hidup kita ini bukan kita yang punya. Kita itu di atas segalanya itu ada Tuhan gitu yang menjadi pemilik hidup kita gitu. Nah, kadang atau seringkali kita itu lupa berserah sama Tuhan. Kita maunya sesuai diri kita aja, ya kan? Kita nggak pernah gitu berserah penuh atau menyerahkan diri penuh pada Tuhan gitu. Nah, makanya Tuhan tuh tunggu kita hancur dulu gitu istilahnya, sampai benar-benar kita itu sampai titik nol gitu, kita nggak bisa apa-apa. Kita mungkin kalau dikaitkan dengan saat ini, ketika kita nggak ada uang, ketika kita nggak ada teman, koneksi nggak ada, nah di situ Tuhan hancurkan hati kita, ego kita, sehingga kita satu-satunya pertolongan kita ya cuma Tuhan gitu. Aku setuju banget. Ya, pengalaman juga mengatakan seperti itu ya. Itu ketika kita berharap pada kekuatan diri sendiri, pada skill, pada teman,
kepada uang, kepada barang, kepada apapun itu yang bukan Tuhan, Tuhan akan ngasih lihat itu semua nggak sama dengan aku, gitu. Itu semua akan apa namanya, nggak akan cukup buat kamu gitu. Kalau aku cukup buat kamu, itu nggak akan cukup gitu. Jadi kayak tadi dibilang Tuhan tuh kekal, nggak pernah lelah, nggak pernah lesu gitu ya. Kamu akan lesu, temanmu akan lesu, akan lelah dan sebagainya gitu. Bahkan kalau di apa namanya dalam istilah moneter gitu ya, keuangan yang lesu atau mata uang yang lesu gitu ya. Sekarang juga seperti itu ya. Berharap sama Iya. mata uang yang lesu, bro, gitu. Jadi kita harus lihat juga kepada Tuhan. Tuhan nggak pernah lesu, nggak pernah lelah gitu. Jadi makanya tadi diingatkan lagi ya sama Kak Caleb juga dan juga pembahasan kita pada malam hari ini ya. Sebenarnya kita mau lihat kepada Tuhan atau kepada hal yang terlihat sekarang ini, yang realitas yang sempit ini, yang buat kita justru semakin jauh sama Tuhan. Oke, Ya. kita akan masuk pada aplikasi. Saya akan kembalikan kepada Kak Roma. Baik, di langkah aplikasi ini teman-teman ini terkait hidup kita ya. Jadi silakan teman-teman bagikan tentang kehidupan teman-teman. Ya, saya ke Devi dulu. Area mana dalam hidupmu yang saat ini merasa paling lelah atau hampir menyerah? Belajar dari Yesaya 40 malam ini, tindakan praktis apa yang akan kamu lakukan untuk mengubah keadaanmu saat ini? Silakan. Iya, kebetulan saya baru-baru ini merasa lelah dan hampir menyerah. Iya, itu dalam pekerjaan, dalam masa depan. Jadi kan saya sebagai orang muda punya kehendak ya, saya mau seperti ini, mau seperti ini. Iya, dan itulah yang membuat saya lelah karena tidak menaruh pengharapan kepada Tuhan tadi. Jadi saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Ya, dalam bekerja. Jadi dalam segala hal sepertinya saya sendiri yang mengerjakan karena saya menaruh pengharapan pada diri saya sendiri. Jadi saya benar-benar merasa lelah kemarin sampai saya benar-benar menangis karena lelahnya. Iya, tapi yang aplikasi yang bisa saya lakukan, tindakan yang bisa saya lakukan supaya bisa lepas dan menaruh pengharapan kepada Tuhan itu adalah dengan berdoa dan setiap tindakan yang saya lakukan itu saya seharusnya bertanya kepada Tuhan begitu karena ini satu hal yang sering saya dalam mengambil keputusan-keputusan besar itu bertanya kepada Tuhan, tetapi dalam keputusan-keputusan kecil itu saya bertindak sendiri. Jadi disitulah saya melihat kenapa saya merasa lelah tadi. Dan seperti bangsa Israel tadi, dia menaruh pengharapan kepada raja-raja lain. Dan saya mengandalkan diri saya sendiri. Jadi inilah tindakan yang saya lakukan dan sudah saya lakukan, sedang saya jalani itu berdoa dan dengan teliti dalam setiap hal yang saya kerjakan, dalam keputusan-keputusan kecil, tindakan-tindakan kecil saya akan bertanya kepada Tuhan dan mengingatkan diri tentang janji-janji Allah yang sudah pernah saya pegang. Ya, karena kalau sudah mengandalkan diri kan saya sendiri lupa kepada janji-janji Allah. Jadi saya membaca kembali firman Tuhan yang ini pernah menjadi janji Allah kepada saya. Ya, seperti itulah cara saya supaya saya lepas atau saya menaruh kembali pengharapan saya kepada Allah. Ya, dan seringkali saat saya merasa lelah, satu firman Tuhan yang sering saya ingat itu, berserulah ke dalam nama Tuhan, maka engkau akan diselamatkan, dari Roma 10 itu ya. Jadi itulah yang saya ingat selalu, dan saya berseru kepada Tuhan supaya diselamatkan dari keadaan ini tadi. Dan kalau saya bilang saya berdoa itu, saya berdoa dengan jujur kepada Tuhan, bagaimana keadaan saya sebenarnya. Saya merasa lelah, hati saya begini, begitulah. Jadi inilah aplikasinya, tindakan konkret yang saya lakukan. Terima kasih ya Devi ya untuk kejujurannya dan juga aplikasinya. Kalau dari Caleb gimana?
Ya, area yang paling lelah ya. Sebetulnya kalau secara manusiawi sih banyak ya keadaan-keadaan yang membuat lelah. Kayak misalnya, Teman-teman, tadi sempat terputus ya waktu Kak Kaleb menyampaikan tentang aplikasinya. Ya, tadi aplikasinya itu kan pertanyaannya apa area mana dalam hidupmu yang saat ini merasa paling lelah atau hampir satu tindakan praktis apa yang kamu lakukan untuk mengubah keadaanmu saat ini. Nah, tadi juga Kak Devi sudah apa namanya? Sharing gitu ya. Men-sharingkan keadaannya, men-sharingkan hal yang paling lelah gitu ya. Ada pelayanan yang mungkin sulit, tapi tadi Kak Devi share gitu ya, bahwa waktu dia lelah, waktu dia takut gitu, ada yang ayat firman Tuhan yang dia ingat gitu ya, ada nasihat firman Tuhan. Nah, teman-teman mungkin juga punya nasihat firman Tuhan pegangan ketika takut atau lelah gitu ya. Silakan mungkin boleh share di kolom komentar. Nah, ini sudah kembali lagi dengan Kak Kaleb dan juga Kak Roma. Nah, mungkin Kak Kaleb mungkin bisa share lagi Kak. Soalnya tadi kan kita sempat keputus ya. iya, iya, kalau keadaan lelah banyak. Kayak misalnya sekarang keuangan lagi sulit, kemudian harga-harga naik, tapi gaji nggak naik-naik. Itu kan salah satu hal-hal yang seringkali membuat kita lelah gitu. Nah, itu kan hal-hal kita gitu, ya kan? Terus seperti tadi apa tadi Kak Devi ya. Nah, Kak Devi tadi bilang kita nggak tahu masa depan kita gimana, ya kan? Apakah ke depan lebih baik atau enggak, ya kan? Apalagi kan tadi saya sama Kak Devi kan sama-sama guru ya, guru dia kan guru juga. Ini pengumuman PPG juga belum, sertifikasi juga belum ada pengumuman. Nah, hal-hal kayak gitu tuh, hal-hal simpel kayak gitu, seringkali membuat kita, ya ampun, gimana ya hidup ini ya kan? Apakah bisa nabung? Apakah aku bisa katakanlah bangun rumah atau persiapan apapun, menikahkah atau apa gitu kan? Nah, hal kayak gitu. Apakah aku bisa terus bertahan hidup atau menjaga keluargaku di tengah-tengah kesulitan? Nah, itu kan hal-hal yang relate gitu. Nah, kemudian apakah aku tetap setia kepada Tuhan gitu di tengah masalah-masalah keuangan kah atau pekerjaan, jodoh? Tapi itu tadi ya, kita kalau lihat keadaan yang ada tuh, itu apa? Itu sementara aja, itu akan melemahkan kita malah. Kalau uang nggak datang, koneksi nggak membantu, keluarga kaya nggak menolong, ya kan? Nah, ya fokus kita ya cuma Tuhan gitu. Jadi kita setia aja menunggu pada Tuhan, sambil juga berjalan gitu, mengikatkan diri berharap pada Tuhan gitu. Jadi bukan diam yang pasrah, bukan diam yang ya udahlah begini aja dah, nggak juga, tapi kita berdoa, Tuhan tolong saya, kuatkan saya, mampukan saya supaya lebih maksimal, lebih Tuhan. Jadi gitu ya Kak ya. Iya. Oke, terima kasih Kaleb untuk aplikasinya ini. Devi nggak bisa join lagi, Kakak. Iya, Devi ini teman-teman teknis di sini sedang berusaha tapi kok terus belum bisa gitu ya. Mungkin ini pakai Instagram juga ini termasuk tidak bisa undang lagi anggota. Ya, namanya untungnya sudah sharing aplikasi. Oke, terima kasih ya sekali lagi Kaleb, Devi yang sudah bergabung hari ini menjadi guest kita ya, dan kita belajar banyak bagaimana Tuhan ternyata adalah Tuhan yang kekal dan dia tidak lelah dikatakan karena dia juga di dalam dia ada pengharapan gitu ya. Dan malam hari ini kita belajar banyak terkait ayat-ayat ini tadi ya. Kalau mungkin sebelum closing statement, mungkin aplikasi dari guest hostnya juga bisa ini dari Kak Yudo mungkin. Iya, aplikasiku apa ya?
Iya, banyak sih kayak tadi Kak kalau bilang ya, apalagi aku udah punya anak dua nih. Jadi ketika berhadapan dengan dolar yang melemah, melesu ini berat juga gitu hidup ya. Dan tadi juga sempat sama Kak Devi juga ketika kita belajar untuk berjalan sama Tuhan, kadang kita lelah, kadang kita mau menyerah. Tuhan aku tidak mau pelayanan lagi, Tuhan aku tidak sanggup lagi untuk berjalan sama dengan Engkau gitu. Tapi toh Tuhan tetap kuatkan. Kalau aku salah satu aplikasi yang aku juga udah lakuin dan ini masih dalam tahap jalan ya adalah mungkin cari pertolongan orang lain yang lebih dewasa, yang lebih apa namanya dewasa iman gitu ya. Cari konselor, cari orang-orang yang bisa diajak ngobrol dan sebagainya. Itu kurasa lebih jadi kayak pertolongan yang bener gitu, yang sebenarnya daripada sekedar mungkin pertolongan yang instan gitu ya. Ya tapi terus berharap sama Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang kekal tadi ya, Tuhan yang tidak pernah lesu, tidak pernah lelah. Itu apa? Lebih mudah diomongin daripada dilakuin sebenarnya. Iya. Jadi itu ya, tetap berdoa sama Tuhan. Akui Tuhan, aku si Yudo ini punya banyak kesombongan yang mungkin Tuhan nggak suka. Tolong kikis, gantikan dengan kuat kuasa dari Tuhan saja. Dan itu yang selalu didoakan setiap pagi, setiap hari. Dan ya, kalau punya anak juga itu juga diajarkan kepada mereka bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kekal, yang maha kuasa. Dan apapun yang mereka hadapin, mereka juga punya Tuhan yang sama. Itu sih dari aku. Kalau Kak Roma mungkin? Iya, jadi sebenarnya kalau orang tua memang mungkin berkutat di situ ya untuk untuk rasa lelahnya ya. Kalau saya sendiri ya karena ibu baru capek banget, bener. Sebenarnya secara fisik ya, secara fisik sih lebih banyak capek banget rasanya. Apalagi awal-awal kemarin pas anak lahiran itu belum lagi apa ya rasanya fisik ini kayak hancur badan semua. Iya jadi beberapa bulan tapi ini udah mulai pelong sih rasanya udah mulai pelong kan mungkin udah mulai bisa menyesuaikan gitu ya tapi awal-awal kemarin tuh rasanya capek banget dan bersyukurnya ada teman-teman ada bapak rohani ada suami juga yang terus support jadi support system gitu jadi rasanya capeknya juga bisa tertalangi gitu dengan hadirnya mereka dan juga pasti karena Tuhan yang terus tolong berikan kekuatan baru gitu. Jadi aku sangat menikmati firman ini dan aku sangat alami firman ini dalam kehidupanku selama 8 bulan kurang lebih ini di mana Tuhan menolong gitu. Mungkin itu sih jadi sekarang lebih banyak menikmati aja sih gitu karena udah lumayan pelong gitu karena ya sekali lagi bukan karena aku ya gitu tapi karena Tuhan. Thank you. Ini Kak Santa memang belum bisa join ini ya. Iya, belum bisa juga Kak. Kak Santa mungkin bisa tulis closing statement-nya di kolom komentar nanti saya bacakannya. Ya, kita akan akhir di akhir acara kita ini biasanya kita ada closing statement. Mungkin ada kata-kata penutup dari Kak Kaleb nih. Atau juga Kak Santa bisa tulis di kolom komentar. Silakan Kak Kaleb. Mungkin closing statement-nya adalah yuk kita semua kakak-kakak yang nonton ini atau semua yang di sini kita jujur di hadapan Tuhan gitu. Kita nggak ada yang tersembunyi lah di hadapan Tuhan. Semua masalah kita, semua keluhan kita, beban kita, bahkan keburukan kita semua transparan gitu di mata Tuhan. Nah, kita jangan berpura-pura kuat. Kita apa adanya di mata Tuhan gitu. Karena ketika kita apa adanya, maka Tuhan akan menolong kita gitu. Tuhan akan membantu bahkan mau memulihkan kita gitu. Ketika kita sudah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kemudian berikutnya ubah fokus gitu. Kita fokusnya jangan ke masalah kita terus, jangan ke pergumulan kita terus, tapi yuk pandang Tuhan yang lebih besar gitu, lebih ajaib dalam kehidupan kita. Terus berpegang kuat kepada Tuhan, gitu. Thank you Kaleb untuk closing statement-nya. Kiranya bisa jadi berkat juga untuk kita semua yang menonton hari ini ya. Amin. Saya belum lihat dari Santa ini belum ada komentar, kita masih nantikan ya. Kalau dari saya
Iya, kalau kita ini ngomongin tentang keletihan, mungkin setiap kita juga pernah ngalamin dan mungkin ada di fase ini gitu. Dan mungkin itu Ya, kita bisa bilang manusiawi gitu ya. Tetapi ya, apakah berhenti perjalanan kita kan nggak seperti Elia kemarin. Mari kita terus berharap kepada Tuhan sehingga kita nggak kehabisan tenaga di tengah jalan gitu ya. Oke, Kak Yudo akan memberikan kesimpulan. Silakan Kak. Iya, dari PA malam hari ini ya, dari Yesaya 40 ayat 27 sampai 31 kita melihat bahwa kita berhadapan dengan banyak masalah. Bahkan ketika orang Israel tadi bilang, kami tersembunyi dari Tuhan dan Tuhan tidak memperhatikan hak kami gitu. Padahal sebenarnya Tuhan yang mereka sedang bicarakan itu adalah Tuhan yang kekal, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang tidak pernah lelah, tidak pernah lesu gitu. Karena itu kita harus punya pandangan yang jelas terhadap Tuhan, pengertian yang jelas terhadap Tuhan, dan juga kita hanya berharap kepada Dia, bukan kepada diri sendiri, bukan kepada orang lain atau hal-hal lain yang bukan Tuhan, tapi kita berharap sama Tuhan, menanti-nantikan Dia sehingga Dia mau memulihkan kita, memberikan kita kekuatan baru untuk berjalan dalam kebenaran dan juga kehendak-Nya. Itu sih kesimpulan dari aku, Karom. Thank you banyak Kak Yudo untuk kesimpulannya. Ini dari Santa closing statement-nya ya, yang terbesit tadi membaca keadaan lelah, keadaan lelah dan lesu ini saya ingat quarter life crisis Kak yang selalu dialami anak-anak muda, benar sekali ya. Ternyata sudah dialami oleh semua anak muda dari zaman Israel, tapi dari keadaan ini kita bisa jadi dapat jawabannya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akan segera akhiri dan tutup. Silakan Kak, bisa minta tutup dalam doa. Oke Kak, mari kakak-kakak dan teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami sangat mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan pada kami. Kami telah melaksanakan aktivitas kami dari pagi sampai detik ini. Bahkan kami telah menggali apa yang menjadi tema pada malam ini, Tuhan. Bahwa kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah kami malam ini mau belajar, kami mau jujur di hadapan Tuhan, kami mau mengalihkan fokus kami dari masalah kami kepada Tuhan yang besar, kepada Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, yang lebih dahsyat dari semua beban-beban hidup kami ataupun masalah-masalah hidup kami, Tuhan. Karena itu Tuhan, ingatkan kami senantiasa agar kami tidak menjadi sombong, Tuhan. Kami tidak menjadi orang yang mengandalkan kekuatan kami sendiri, melainkan kami terus mengandalkan janji Tuhan. Kami terus mengikatkan diri kami kepada kekuatan Tuhan. Karena ketika kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, Tuhanlah yang akan memulihkan dan menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan kami, Tuhan. Karena itu Tuhan, berkatilah setiap kami, apapun yang menjadi pergumulan kami saat ini, kiranya Tuhan tolong, Tuhan kiranya berikan jawaban kepada kami, dan mampukan kami untuk terus berjalan di tengah masalah-masalah kehidupan kami. Memang secara manusiawi, kami merasa berat, kami tidak tahu apa yang pasti di hadapan kami. Tetapi ketika kami datang kepada Tuhan, maka kami percaya bahwa iman kami, pengharapan kami tidak sia-sia. Karena Tuhan adalah Tuhan yang ajaib, yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya setiap teman-teman kami yang join live ini dapat diberkati, setiap ayat firman Tuhan yang telah dibagikan dapat tertanam, bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan juga berkati Kak Yudo dan Kak Roma yang sudah memandu kami. Kiranya Tuhan terus menambahkan hikmat, marifat, kebijaksanaan, sehingga di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya kakak-kakak ini juga semakin dahsyat, semakin luar biasa dalam melayani anak-anak muda untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya dan seterusnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Terima kasih teman-teman. banyak. Bye. Thank you. Salam Bye. PA. Ayo Bye. PA.
Nah, teman-teman di rumah, kita minggu depan akan ketemu lagi di jam yang sama ya. Semoga minggu depan gak ada bug lagi dan kita bisa selesai dalam waktu 1 jam. Kita akan menggali dengan tema pemulihan oleh Sang Gembala dari Mazmur 23. Ini ayat yang terkenal sekali, yang sering dilakukan juga ya. Nah, kiranya teman-teman bisa join. Kalau ingin jadi guest seperti Caleb dan juga Santa, nanti silakan kontak IOP atau akun Sabda yang lain, nanti kita akan follow up. Begitu mungkin.